Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rafiq Zainur Rosyadi, Anissa Rohimatul Zahra, Erdina Wulandari, saya sendiri nama Arif Sanjaya, dan Faradiba Isra Miranda. Kali ini kami ingin mempresentasikan bab 5 dengan topik perencanaan pesan-pesan bisnis. Kemudian untuk yang pertama pemateri yaitu Faradiba Isra, dipersilakan. Next. Perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik di dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan baik. Pesan-pesan bisnis adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, seperti memo, surat, proposal, agenda, dan laporan bisnis, maupun media elektronik, seperti faxmail, email, dan website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada tahapan perencanaan pesan bisnis. 1. Mengetahui apa tujuan penyampaian pesan bisnis. Tujuan penyampaian bisnis diantaranya menginformasikan pesan bisnis kepada pihak lain, surat pemberitahuan, surat edaran, dan lain-lain. Kemudian ada mempengaruhi pihak lain agar diperoleh kesepakatan, surat penawaran, produk, katalog, dan lain-lain. Kemudian melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Kedua, ada menganalisis audiens. Pertama, ada apa yang diinginkan dan diharapkan audiens, apa latar belakang audiens, siapa yang akan menerima pesan bisnis, kapan sebaiknya pesan disampaikan. Next. Tiga, menentukan gagasan atau ide pesan bisnis. Apa substansi dari pesan bisnis yang ingin disampaikan? Keempat, membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian pesan harus baik, runtut, dan logis. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemahaman proses komposisi, yaitu suatu proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan kata, kalimat, paragraf, hingga menjadi sebuah pesan bisnis yang dapat dipahami dan diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya ada 4 tahapan penyusunan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, yaitu perencanaan menyusun draft atau merencanakan maksud, tujuan, hingga media penyampaian pesan. Selanjutnya, organisasi dan komposisi, atau tahap mengorganisasikan dan mengelompokkan ide atau gagasan, lalu menuangkan ke dalam proses penyusunan kata dan kalimat. Selanjutnya, edit dan revisi, dan yang terakhir ada membaca ulang. Next. Selanjutnya ada penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Karena tujuan yang jelas dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup 1. Keputusan untuk meneruskan pesan, 2. Keputusan untuk menanggapi audiens, 3. Keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan yang terakhir ada keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis itu secara umum ada 3. Yang pertama yaitu memberi informasi yang tentunya berkaitan dengan bisnis. Sebagai contoh, misalnya ada suatu departemen yang dia sedang membutuhkan pegawai baru. Nah, atas kebutuhan tersebut, lalu dia menginformasikan dengan cara memasang iklan lowongan di berbagai media, yang tentunya setiap media itu memiliki
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya adalah melakukan promosi atau bisa juga kita sebut persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, tujuan komunikasi bisnis sebagai persuasi ini sangat penting bagi hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi bisnis supaya terjadi yang namanya win-win solution. Yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis, baik itu dengan perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Nah, contoh tujuan umum dan khusus dalam komunikasi bisnis itu misalnya yang pertama kan memberi informasi. Itu tujuan umumnya, tujuan khususnya contohnya menyajikan laporan penggunaan dana kepada finance manager. Terus tujuan umumnya membujuk, sedangkan tujuan khususnya adalah meyakinkan manajer keuangan untuk mengangkat beberapa karyawan baru pada bagian accounting misalnya. Selanjutnya ada kolaborasi. Contoh tujuan khususnya adalah membantu Departemen Personalia mengembangkan program pelatihan bagi beberapa anggota baru. Nah, ini ada contoh grafik partisipasi audiens, di mana di sini kita lihat tujuan umum dari komunikasi bisnis tadi ada kolaborasi, persuasi, dan informasi. Ketika tujuan komunikasi bisnis itu adalah untuk memberikan informasi, maka pihak yang paling berperan itu adalah pengendalian komunikator maksudnya yang ingin menyampaikan pihak yang ingin menyampaikan informasi, sedangkan partisipasi dari penerimaan biasanya rendah. Begitu juga ketika tujuannya adalah ingin berkolaborasi, biasanya partisipannya itu yang tinggi, sedangkan dari pihak yang berkomunikasi, memberikan komunikasi itu rendah. Begitu juga dengan ketika tujuannya persuasi itu semuanya sama ya, menengah gitu. Karena ingin dicari tadi tujuannya adalah win-win solution. Jadi harus sama-sama berpartisipasi. Selanjutnya adalah cara menguji tujuan. Kenapa tujuan itu perlu diuji? Supaya kita tahu apakah tujuan yang telah kita tetapkan itu komunikasi yang sudah kita tentukan tujuannya itu sudah baik atau belum. Nah, penentuan tujuan yang baik tentunya harus mudah diaplikasikan dalam dunia nyata. Dan 4 pertanyaan untuk menguji apakah suatu tujuan yang ditetapkan itu sudah baik atau belum. Yang pertama itu apakah tujuan tersebut realistis, maksudnya ide-ide dan gagasan yang hendak disampaikan itu diharapkan itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada, misalnya kemampuan finansial, kemampuan manajerial, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah apakah waktunya tepat. Sebagai contoh, misalnya saat ini kita sedang dalam kondisi COVID-19 ya, sedang krisis perekonomian. Jadi ketika kita ingin menyampaikan komunikasi atau informasi, ingin melakukan ekspansi bisnis, itu kemungkinan besar ditolak gitu. Karena kenapa? Waktunya tidak tepat. Selanjutnya adalah apakah orang akan mengirimkan pesan itu sudah tepat. Nah, itu pesan itu hendaknya disampaikan ya mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir adalah apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, diharapkan hendaknya pesan komunikasi yang disampaikan itu harus mengacu pada tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan akan informasi audiens. Dalam membuat suatu pesan-pesan bisnis, seharusnya dalam pesan tersebut harus memuat berbagai informasi yang ingin disampaikan dan memenuhi kebutuhan
calon penerima atau audiensnya. Yang pertama ada temukan apa yang diinginkan oleh audiens. Untuk mengetahui harapan dan keinginan audiens, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui survei. Kemudian cara yang kedua ada berikan semua informasi yang diperlukan. Pada tahap ini lakukan pengecekan sebelum pesan bisnis diberikan kepada audiens untuk menghindari kesalahan dalam penulisan pesan sekaligus upaya menjaga apa yang akan disampaikan sesuai dengan keinginan audiens. Kemudian pastikan bahwa informasinya akurat. Informasi yang disampaikan kepada audiens hendaklah informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir, ada tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Dengan menemukan poin penting yang menarik bagi para audiens dan memberikan perhatian khusus atau lebih kepada poin penting tersebut. Next. Selanjutnya ada penentuan ide pokok. Setiap pesan akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok yang pada dasarnya memuat sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam penyampaian pesan bisnis. Topik selanjutnya adalah topik. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Next. Dalam surat kompleks, menentukan ide pokok merupakan tugas yang tidak mudah. Sebelum menentukan ide pokok, maka hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut. Teknik curah pendapat atau brainstorming untuk mengidentifikasi ide pokok. Yang pertama ada storyteller's tour, yang kedua ada random list, yang ketiga ada CFR atau conclusion, finding, dan recommendation, suatu worksheet. Yang keempat ada journalistic approach, dan yang terakhir ada question and answer chain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dengan video ini menambah pemahaman kita terkait bab 5. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.